Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Firman Nur Hasam dalam mata kuliah testing dan implementasi sistem. Nah, pada pertemuan kedua ya, kita akan membahas tentang pengertian testing, lalu pengertian implementasi, juga pengertian kualitas dan hubungan antara kualitas dengan testing. Seperti apa? Mari kita simak video pembelajaran berikut. Nah, masalah sebuah testing program itu muncul secara simultan bersamaan dengan pengalaman pertama dalam menulis sebuah program. Artinya, sebuah program ketika sudah ditulis atau di code atau di coding itu belum tentu 100% berjalan dengan benar. Nah, makanya muncullah yang namanya pengujian atau testing. Pada awalnya, ya, testing itu merupakan aktivitas yang tidak hanya bertujuan untuk menemukan error, tapi juga bertujuan untuk mengkoreksi, memperbaiki, dan menghilangkan sebuah bug. Ya, pada awalnya jadi testing itu seperti itu. Namun pada tahun 1957, sudut pandang testing ini bergeser, di mana testing program dibedakan secara jelas dan dipisahkan, tidak sama dengan aktivitas debugging. Ya, jadi ada testing, ada debugging. Pada konferensi pertama tentang testing software tahun 1972 di University of North Carolina, mulai banyak konferensi dan workshop yang bertemakan tentang kualitas, reliabilitas, dan rekayasa software, di mana secara bertahap memasukkan disiplin testing software sebagai elemen yang terorganisasi di dalam sebuah teknologi software. Nah, lalu definisi testing menurut para pakar. Menurut Hassel tahun 1973, testing adalah proses pemantapan kepercayaan akan kinerja program atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Menurut Myers tahun 1979, testing adalah proses eksekusi program atau sistem secara intens untuk menemukan error. Menurut Hassel tahun 1983, revisi dari yang 1973, testing adalah tiap aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu atribut atau kemampuan dari program atau sistem dan menentukan apakah telah memenuhi kebutuhan dari hasil yang diharapkan. Nah, menurut standar ANSI atau IEEE, testing adalah proses menganalisa suatu entitas software untuk mendeteksi periodik secara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan, apakah terjadi defects, error, atau bugs, dan mengevaluasi dari sebuah entitas software. Nah, beberapa pandangan praktisi tentang testing adalah sebagai berikut. Testing itu adalah sebuah aktivitas melakukan cek pada program terhadap spesifikasi yang ditentukan, atau juga menemukan bug pada program. Bisa juga menentukan penerimaan dari pengguna atau acceptance from user, memastikan suatu sistem siap digunakan, meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja program, memperlihatkan bahwa program bekerja dengan benar, membuktikan bahwa error tidak terjadi, mengetahui akan keterbatasan sistem, lalu mempelajari apa yang tak dapat dilakukan oleh sistem, melakukan evaluasi kemampuan sistem, verifikasi dokumen, dan memastikan bahwa pekerjaan telah diselesaikan. Jadi tadi adalah beberapa pandangan tentang testing dari beberapa praktisi. Nah, ada testing, muncullah yang namanya kualitas. Apa sih kualitas? Nah, dari beberapa literatur, biasanya testing itu didefinisikan sebagai pengukuran kualitas dari sebuah software. Ya. Nah, sama halnya dengan testing, pengertian kualitas bagi tiap praktisi ini bisa berbeda-beda, karena memang kualitas merupakan suatu hal yang subjektif dan abstrak. Artinya tidak ada
hal yang pasti mengenai kualitas ini, artinya dari setiap orang bisa berbeda-beda pengertian daripada kualitas. Nah, beberapa definisi sederhana tentang kualitas. Menurut Crosby, kualitas adalah pemenuhan terhadap kebutuhan. Menurut ISO 8402, kualitas adalah keseluruhan dari fitur yang menjadikan produk apakah memuaskan atau digunakan sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Menurut Perry, kualitas adalah pemenuhan terhadap standar. Nah, menurut Glass, kualitas adalah tingkat kesempurnaan. Kalau menurut Duran, kualitas adalah tepat guna. Lalu hubungannya apa? Testing dengan kualitas. Nah, definisi software yang berkualitas adalah software yang bebas error dan bug, secara objektif, tepat waktu dan dana, sesuai dengan kebutuhan atau keinginan, dan dapat dirawat atau maintainable. Nah, testing membuat kualitas dapat dilihat secara objektif, karena testing merupakan pengukuran dari kualitas software. Dengan kata lain, testing berarti pengendalian kualitas atau quality control atau QC. Nah, QC ini mengukur kualitas produk, sedangkan jaminan kualitas atau quality assurance atau QA mengukur kualitas proses yang digunakan untuk membuat produk tersebut semakin berkualitas. Salah satu hal yang mendasar bila kita berbicara tentang kualitas dan bagaimana cara mengukurnya adalah faktor-faktor apa yang menjadi tolak ukur bagi kualitas tersebut. Nah, biasanya faktor-faktor kualitas software secara umum dapat dibedakan menjadi 3 faktor utama. Yang pertama adalah fungsionalitas, yang kedua adalah rekayasa, yang ketiga adalah adaptabilitas. Nah, ketiga faktor utama ini dapat juga disebut sebagai dimensi dari ruang lingkup kualitas software. Nah, tayangan slide berikut ini adalah contoh yang mengilustrasikan beberapa faktor-faktor komponen yang sering digunakan. Jadi ada fungsionalitas, rekayasa, dan adaptabilitas. Tadi ya, 3 fungsi utamanya. Nah, ini dibagi lagi. Kalau fungsionalitas ini dibagi lagi, ada mencakup kebenaran atau correctness, reliabilitas atau reliability, ada kegunaan, usability, ada integritas atau integrity. Nah, untuk rekayasa ada mencakup efisiensi atau efisiensi, testabilitas atau testability, ada dokumentasi atau documentation, ada juga struktur atau structure. Untuk adaptabilitas ini mencakup fleksibilitas, flexibility, ada reusabilitas atau reusability, ada maintainabilitas atau maintainability. Itu tadi faktor-faktor yang menjadi komponen dari sebuah testing ya. Nah, karena itu testing yang dianggap bagus ya, yang harus dapat mengukur semua faktor yang berhubungan tadi. Yang tentunya tiap faktor komponen akan mempunyai tingkat kepentingan berbeda-beda antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Jadi, agar testing dapat sepenuhnya efektif, maka harus dijalankan untuk melakukan pengukuran tiap faktor yang berhubungan dan juga menjadikan kualitas menjadi nyata dan terlihat. Oke. Secara natural, pengembangan software bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Bahkan, biasanya mempunyai kecenderungan untuk mengalami kegagalan atau fail. Oleh karena itu, ketika pengembangan software tersebut berorientasi pada kualitas dari salah satu usaha untuk menurunkan tingkat resiko terjadinya kegagalan proyek. Nah, dari data statistik di tahun 1995 di US, perusahaan ya dan agen pemerintah di Amerika Serikat telah menghabiskan dana 81 billion US dollar untuk produk software yang dibatalkan. Rinciannya adalah seperti gambar berikut ya. Jadi ada 31% proyek dibatalkan sebelum selesai. 53% proyek mengalami pembengkakan biaya sebesar 189% dari nilai estimasi awal. Sedangkan 16% proyek selesai tepat waktu dan anggaran. Ya. Nah, ini gambar yang menunjukkan data statistik di tahun 1995 hanya di US ya. Jadi beberapa
project yang di cancel ya, ada yang gagal, ada yang mengalami pembengkakan biaya, dan hanya sedikit, hanya sebesar 16% yang selesai tepat waktu. Nah, dari data statistik yang tadi ya, sebenarnya masalah utama dari kualitas software adalah biaya dan jadwal, dan biaya dan jadwal itu merupakan penyebab dari masalah ya. Terutamanya adalah kemampuan dari developer yang tidak mencukupi, dan juga bisa juga kemampuan dari pelanggan atau klien yang tidak mampu memberikan spesifikasi kebutuhan yang diinginkan dari sebuah sistem. Sehingga dengan berorientasi pada kualitas, maka organisasi software ya yang baik akan dapat melakukan proses analisa, evaluasi, dan pengembangan yang berkesinambungan untuk mencapai suatu proses pengembangan software yang semakin efektif, efisien, terukur, terkendali, dan dapat diulang ya, sehingga menghasilkan produk software yang berkualitas, tepat waktu, efisien dalam pendanaan. Oke, sehingga nantinya akan memberikan suatu jaminan bagi pelanggan atau klien untuk mendapatkan produk seperti yang diharapkan ya. Ini sangat dibutuhkan bagi organisasi software karena hubungannya dengan pengembangan adalah jangka panjang dan berkesinambungan. Baiklah, itu tadi materi kita hari ini. Kita dapat menyimpulkan ya tentang pengantar ya, apa itu testing, apa itu kualitas, hubungan testing dengan kualitas, dan lain-lainnya. Oke, jangan lupa terus belajar, tetap semangat. Tidak lupa saya memberikan muhasabah untuk hari ini dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Jangan lupa tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar, dan jangan lupa untuk mencari referensi pengetahuan selain materi pembelajaran ini agar dapat menambah hasanah pengetahuan dari rekan-rekan mahasiswa. Jangan lupa nantikan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.